warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini aku akan membahas tentang sistem peredaran darah part 3. Oke, pada part 3 ini aku akan membahas tentang golongan darah, kemudian transfusi darah, kemudian ada mekanisme peredaran darah, lalu ada kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke golongan darah pada manusia. Nah, golongan darah pada manusia ini digolongkan menjadi 4 macam, yaitu ada golongan A, B, O, dan golongan AB. Nah, jadi itu. Nah, jadi pengelompokan ini dia didasarkan kandungan agglutinogen atau antigen pada sel darah merah atau eritrosit dan agglutinin atau antibodi pada plasma darah. Kira-kira apa itu agglutinogen dan agglutinin? Silakan dicatat. Nah, jadi agglutinogen adalah suatu bagian berupa glikoprotein dan glikolipid yang bersifat genetis, yang meliputi antigen A dan antigen B. Nah, sedangkan agglutinin adalah antibodi yang bereaksi dengan antigen. Jadi agglutinin ini dia terdapat pada permukaan sel darah merah, yaitu agglutinin alfa dan beta. Nah, kira-kira seberapa penting kita mengenal agglutinin dan agglutinogen? Nah, jadi penting banget karena agglutinin dan agglutinogen ini berguna untuk menghindari penggumpalan darah pada saat transfusi darah. Makanya pada saat sebelum melakukan transfusi darah, maka yang akan diperhatikan dulu adalah agglutinin dan agglutinogen agar tidak terjadi penggumpalan darah pada saat melakukan transfusi tadi. Nah, jadi proses penggumpalan darah itu dinamakan dengan agglutinasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke transfusi darah, di mana transfusi darah ini adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan. Nah, jadi orang yang memberi darah ini disebut pendonor, sedangkan orang yang menerima itu disebut resipien. Nah, dalam proses transfusi darah, pendonor harus memperhatikan jenis agglutinogen atau antigen yang dia miliki. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Nah, pada golongan darah A, dia memiliki antigen atau agglutinogen A. Kemudian dia memiliki antibodi atau agglutinin beta. Nah, kalau pada darah B, dia memiliki antigen atau agglutinogen B, dan dia memiliki antibodi atau agglutinin alfa. Nah, selanjutnya pada darah AB, dia memiliki antigen atau agglutinogen A dan B, tetapi dia tidak memiliki antibodi atau dia tidak memiliki agglutinin. Kemudian pada darah O, dia tidak memiliki antigen atau darah O ini dia tidak memiliki agglutinogen, tetapi dia memiliki antibodi alfa dan antibodi beta. Apakah sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, kita masuk ke gambar ini. Ini adalah gambar penentuan golongan darah. Nah, silahkan diperhatikan. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Jadi pada gambar ini merupakan sampel dari masing-masing darah yang diberikan antibodi alfa, beta, dan alfa beta. Nah, kita masuk ke darah A. Jadi pada darah A itu pada alfa dan alfa beta dia menggumpal. Tetapi pada beta dia tidak menggumpal. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita balik lagi ke tabel yang tadi, coba kita lihat pada golongan darah A. Pada golongan darah A, dia memiliki antibodi beta. Nah, makanya saat diberikan antibodi beta, dia tidak menggumpal atau tidak terjadi penggumpalan. Nah, mengapa pada antibodi alfa dan alfa beta dia menggumpal? Nah, itu karena antibodi alfa itu milik golongan darah B, sedangkan antibodi alfa beta itu milik dari golongan darah O. Jadi, jika antigen A bertemu dengan antibodi A, dan jika antigen B bertemu dengan antibodi B, maka akan terjadi penggumpalan. Artinya, jika kamu bergolongan darah A, maka kamu hanya bisa mentransfusi darah kamu ke orang yang bergolongan darah A dan AB. Nah, selanjutnya golongan darah B, kita lihat pada golongan darah B yang menggumpal itu antibodi beta dan alfa beta. Kenapa bisa? Ya, karena antibodi beta dan alfa beta itu milik golongan darah A dan golongan darah O. Sedangkan pada golongan darah B itu antibodinya adalah alfa. Makanya pada alfa itu dia tidak menggumpal. Nah, selanjutnya pada golongan darah AB, kita lihat pada golongan darah AB itu semuanya menggumpal. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena pada golongan darah AB dia tidak memiliki agglutinin atau dia tidak memiliki antibodi. Artinya jika kamu bergolongan darah AB, maka kamu hanya bisa mentransfusi darah kamu ke orang yang bergolongan darah AB juga. Oke, kita lihat yang terakhir adalah golongan darah O. Nah, pada golongan darah O, tidak ada yang menggumpal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena golongan darah O ini memiliki antibodi alfa dan antibodi beta, tetapi dia tidak memiliki antigen atau dia tidak memiliki agglutinogen.
Makanya kalau kamu bergolongan darah O, kamu bisa mendonorkan ke siapapun. Kamu bisa mendonorkan ke A, B, AB, dan O. Nah, sudah mengerti sampai di sini? Kalau sudah mengerti, silakan lihat tabel ini. Ini merupakan tabel transfusi darah. Oke, jika kamu bergolongan darah A, maka orang yang bisa mendonorkan kamu darah adalah orang yang bergolongan darah A dan O. Jika kamu bergolongan darah B, maka orang yang bisa mendonorkan darah ke kamu adalah orang yang berdarah B dan O. Jika kamu bergolongan darah AB, maka semuanya bisa mendonorkan, baik itu darah A, B, AB, O, itu bisa mendonorkan ke darah AB. Namun jika kamu bergolongan darah O, maka yang bisa mendonorkan kamu hanyalah orang yang bergolongan darah O. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem sirkulasi darah pada manusia, di mana sistem sirkulasi darah pada manusia ini dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama adalah sistem sirkulasi darah sistemik. Nah, jadi sirkulasi sistemik ini merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Nah, sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonaris setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Nah, darah yang berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Nah, setelah itu darah yang dipompa melalui aorta ini akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Nah, darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Nah, selanjutnya ada sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru yang merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju ke paru-paru atau sebaliknya. Nah, jadi sirkulasi ini dia berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Nah, kemudian selanjutnya darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dilarikan ke paru-paru melalui arteri pulmonaris untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Nah, darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, darah yang membawa nutrisi dari oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Nah, ketika pembuluh darah jantung tersumbat, maka aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal tersebut bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya menjadi terganggu, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Oke, sudah paham sampai di sini? Nah, jika sudah mengerti, kita masuk ke penyakit pada sistem sirkulasi darah. Nah, jika sistem sirkulasi darah ini mengalami gangguan, maka akan berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Di mana kita tahu bahwa fungsi utama dari sistem sirkulasi darah ini adalah untuk memasok oksigen, hormon, dan nutrisi penting lainnya ke sel-sel tubuh dan jaringan kita. Nah, berikut ini merupakan kelainan atau penyakit pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Yang pertama ada anemia. Anemia ini merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin pada darah. Jadi kekurangan hemoglobin ini menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun, sehingga dapat terganggu fungsi kerja sel. Nah, gejala dari anemia antara lain dapat ditandai dengan muka pucat, kemudian cepat lelah, sakit kepala, kemudian timbul titik-titik hitam di mata, jantung berdebar-debar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi di pergelangan tangan. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit atau sel darah putih. Nah, leukemia ini dapat terjadi akibat sumsum tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal, sehingga produksi leukosit menjadi meningkat atau melipat ganda, sedangkan produksi eritrosit dan trombosit sangat menurun drastis. Nah, yang terakhir ada hemofilia. Hemofilia ini merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadinya pendarahan. Misalnya kamu luka, itu darahnya itu sukar membeku, itulah hemofilia. Nah, jadi hemofilia ini termasuk penyakit keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin laki-laki. Nah, inilah penjelasan tentang sistem peredaran darah part 3. Terima kasih sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.